Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah yang Maha Ghafur, karena berkat rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul dalam mata kuliah landasan pendidikan ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam akni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Mutahharah Thohir MPD beserta teman-teman saya di jurusan BKNR ini. Semoga Allah muliakan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kami bisa berjumpa kembali dalam mata kuliah landasan pendidikan ini. Kami dari kelompok 3 yang beranggota saya sendiri, Fatimatun Najwa, bersama Teh Aida dan juga Teh Amalia, insya Allah akan memaparkan yaitu materi tentang landasan pendidikan filosofis. Langsung saja, untuk mengefektifkan waktu, insya Allah kami akan mencoba menjelaskan tentang materi landasan pendidikan filosofis. Untuk slide pertama insya Allah akan dipaparkan oleh Teh Aida. Enggak, Teh Aida. Terima kasih Teh Najwa untuk kesempatannya. Di sini saya akan menerangkan tentang landasan filosofis pendidikan idealisme. Makna idealisme menurut beberapa tokoh seperti Hermann Horn mengatakan idealisme merupakan pandangan yang menyimpulkan bahwa alam merupakan ekspresi dari pikiran. Juga mengatakan bahwa substansi dari dunia ini adalah dari alam pikiran serta berpandangan bahwa hal-hal yang bersifat materi dapat dijelaskan melalui jiwa. Menurut George R. Knight, menguraikan bahwa idealisme pada mulanya adalah suatu penekanan pada realitas ide, gagasan, pemikiran, dan akal pikir. Dan menurut George Knight, menguraikan bahwa idealisme pada mulanya adalah suatu penekanan pada realitas ide, gagasan, pemikiran, dan akal pikir, daripada suatu penekanan pada objek-objek dan daya-daya materi. Idealisme menekankan akal pikir sebagai hal dasar atau lebih dulu ada bagi materi, dan bahkan menganggap bahwa akal pikir adalah sesuatu yang nyata, sedangkan materi adalah akibat yang ditimbulkan akal pikir. Dari ketiga pengertian di atas, dapat dipahami bahwa idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang mempunyai pandangan bahwa hakikat pada segala sesuatu ada pada tataran ide. Realitas yang berwujud sebenarnya lebih dulu ada dalam realitas ide dan pikiran, dan bukan pada hal-hal yang bersifat materi. Meskipun demikian, idealisme tidak mengingkari adanya materi. Materi merupakan bagian luar dari apa yang disebut hakikat terdalam, yaitu akal dan ruh. Sehingga materi merupakan bungkus dari luar hakikat, pikiran, akal, ruh, atau nilai. Next, pandangan filosofis idealisme. Pandangan filosofis idealisme dapat dilihat pada cabang-cabang filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ada kajian ontologi atau realitas akal pikiran. George Knight mengemukakan bahwa realitas bagi idealisme adalah dunia penampakan yang ditangkap dengan panca indera dan dunia realitas yang ditangkap melalui kecerdasan akal pikiran. Contohnya, misalkan kita memiliki sahabat ketika duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian kita berpisah dengan sahabat itu dan baru bertemu lagi setelah 15 tahun kemudian. Secara fisik, sahabat kita berubah, kemungkinan semakin tua, semakin gemuk, atau semakin tinggi, dan lain sebagainya. Tetapi ada sesuatu yang tetap ada dalam dirinya, suatu hal yang tetap membuat kita mengenal atau bahkan
tahu bahwa ia adalah sahabat kita atau orang lain, meskipun secara fisik berubah. Itulah yang disebut ontologi. Next, kajian epistemologi. Pada dasarnya adalah suatu penjelajahan secara mental, menyerap ide-ide, gagasan, dan konsep-konsep. Dalam pandangannya, realitas tidaklah melalui sebuah pengalaman melihat, mendengar, atau meraba, tetapi lebih sebagai tindakan menguasai ide sesuatu dan memeliharanya dalam akal pikiran. Berdasarkan itu, maka dapat dipahami bahwa pengetahuan itu tidak didasarkan pada sesuatu yang datang dari luar, tetapi pada sesuatu yang telah diolah dalam ide dan pikiran. Contohnya, kita melihat sebuah kursi. Bagaimana benda tersebut bisa dikatakan bahwa benda itu kursi? Bisa kita pikirkan dan anggapan bahwa itu benar-benar sebuah kursi. Awalnya, tentu kita memiliki pengetahuan dan menangkap keberadaan tentang kursi melalui panca indera. Setelah itu, mulai dilakukan analisa yang dilakukan oleh akal. Akal kemudian mengkategorikannya menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kursi. Yang terakhir, kajian aksiologi atau nilai-nilai dari dunia ide. Menurut George Knight, jagat raya ini dapat dipikirkan dan direnungkan dalam kerangka makrokosmos atau jagat besar dan mikrokosmos atau jagat kecil. Mungkin dari saya cukupkan sekian. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Amel. Pembahasan selanjutnya yaitu ada landasan filosofis pendidikan realisme. Menurut Midyeli pada 2001 mengatakan bahwa realisme itu ajaran filosofis yang menganggap bahwa suatu kebenaran adalah gambaran nyata atau salinan nyata dunia realitas dari suatu gagasan yang ada dalam pikiran seseorang. Realisme dapat didefinisikan sebagai posisi filosofis yang menegaskan keberadaan objektif di dunia dan makhluk di dalamnya dan hubungan antara makhluk-makhluk ini terlepas dari pengetahuan dan keinginan manusia tersebut. Kemampuan untuk mengetahui hal-hal sebagaimana adanya, kebutuhan akan kesesuaian dengan realitas objektif dalam perilaku manusia. Jadi, secara singkatnya, landasan pendidikan realisme itu berarti paham atau ajaran yang selalu bertolak dari kenyataan. Realisme ada, nyata, atau benar. Seperti manusia yang awalnya ketika lahir, jiwa dan pikirannya itu kosong. Tetapi pikiran manusia atau jiwa manusia yang kosong itu kemudian diisi dengan pengetahuan yang berasal dari luar lingkungan maupun dari dalam lingkungan tersebut. Contohnya seperti ketika anak kecil yang selalu diajak oleh orang tuanya untuk melatih tari, dan anak tersebut akan melihat terus-menerus apa yang orang tuanya itu lakukan, lalu ia mengikuti apa yang orang tua itu lakukan. Maka lama-kelamaan ia akan bisa menari tanpa ia belajar terlebih dahulu. Karena apa? Karena ia sudah berpengalaman dari melihat apa yang orang tuanya lakukan. Jadi, pada dasarnya tujuan pendidikan realisme ini yaitu untuk melatih kemampuan dalam mencari kebenaran melalui pengalaman maupun observasi secara langsung agar siswa bisa menghadapi situasi terkini dengan bimbingan guru untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Baik, untuk penjelasan selanjutnya itu ada landasan filosofis pendidikan pragmatisme. Pragmatisme yaitu berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu paragma yang berarti tindakan atau perbuatan. Pandangan pragmatisme yaitu ada 3 pandangan. Pandangan pertama yaitu pandangan metafisika.
Pragmatisme seluruhnya pendekatan empiris, yaitu semua apa-apa yang dapat dirasakan itu benar adanya. Benar artinya akal, jiwa, dan materi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Pandangan yang kedua yaitu pandangan epistemologi. Corak dari pragmatisme adalah konsep kegunaan, mengarah kepada sains dan bukan metafisik. Pandangan yang ketiga yaitu aksiologi. Pandangan pragmatisme tentang nilai itu adalah relatif atau situasional. Ada cara mengimplementasikannya pragmatisme dalam pendidikan. Implementasi pragmatisme dalam pendidikan yaitu proses pendidikan dalam pragmatisme bertujuan memberikan pengalaman empiris kepada anak didik sehingga terbentuk suatu pribadi yang belajar berbuat atau bisa disebut learning by doing. Ada implementasi pragmatisme dalam pendidikan yang selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Yang memiliki filsafat umum atau filsafat negara ialah Pancasila sebagai falsafah negara. Pada pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar pada 1945. Jadi jika di bidang pendidikan Indonesia antara lain tercermin dari adanya penghormatan dan penerapan terhadap prinsip-prinsip pendidikan berbasis pengalaman. Bagaimana sih peran guru dalam penetapan aliran pragmatisme di sekolah? Untuk peran guru dalam pendidikan pragmatisme di sekolah yaitu mengawasi dan membimbing pengalaman belajar siswa tersebut tanpa harus mengganggu minat dan kebutuhannya. Oke, insya Allah saya akan memaparkan materi dari landasan pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila itu bangsa Indonesia memiliki filsafat umum atau filsafat negara, ialah Pancasila sebagai falsafah negara. Pasal 2 UU RI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini ada filosofis pendidikan Pancasila mengimplikasikan ciri-ciri berikut. Yang pertama adalah integral. Integral itu yaitu kemanusiaan yang diajarkan oleh Pancasila adalah kemanusiaan yang integral, yakni mengakui manusia seutuhnya. Dan yang kedua ada etis. Pancasila mengakui keunikan subjektivitas manusia. Ini berarti menjunjung tinggi kebebasan, namun tidak dari segalanya seperti liberalisme. Dan yang ketiga ada religius, yaitu sila pertama Pancasila menegaskan bahwa religius melekat pada hakikat manusia. Maka pandangan kemanusiaan Pancasila adalah paham kemanusiaan religius. Selanjutnya ada berdasarkan catatan situs Yayasan Pendidikan Wiranusa Pratama, pendidikan Pancasila mempunyai 4 landasan, yaitu landasan historis, landasan kultural, landasan filosofis, dan landasan yuridis. Yang pertama ada landasan historis, yaitu pada landasan pendidikan Pancasila ini terdapat beragam fakta sejarah yang dijadikan bahan ajar. Segala fakta tersebut ditulis untuk dipelajari oleh peserta didik. Di antaranya mencakup informasi sejak masa prasejarah, sejarah kerajaan di Nusantara, masa kolonialisme hingga perjuangan menuju kemerdekaan. Dan yang kedua adalah landasan kultural, yaitu Pancasila diklaim sebagai wujud kebudayaan bangsa Indonesia.
cerminan terhadap kehidupan bernegara yang termuat di dalamnya, mesti diteruskan ke generasi terbaru. Dalam landasan ini, aspek kultural yang dijadikan landasan dapat berupa adat, bahasa, slogan, kesenian, agama, kepercayaan, hingga tulisan. Dan yang ketiga ada landasan filosofis. Landasan filosofis yaitu Pancasila dibuat berdasarkan pemikiran filsafat mengenai bangsa Indonesia. Dengan begitu, sesuatu yang filosofis ini digunakan sebagai bahan pengembangan pendidikan Pancasila. Dalam praktiknya, nilai-nilai filosofis yang tertuang di Pancasila dapat digunakan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Melalui hal tersebut, cerminan Pancasila sebagai aspek filosofis negara Indonesia bisa terlihat. Dan yang terakhir ada landasan yuridis, yaitu landasan ini berhubungan dengan berbagai aturan perundang-undangan yang menjadi dasar pendidikan Pancasila. Secara yuridis, Pancasila secara hukum diakui sebagai dasar negara lewat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin itu saja sekilas dari pembahasan saya tentang landasan filosofis pendidikan Pancasila. Oke, alhamdulillah materi pramateri sudah terpaparkan ya oleh saya sendiri dan juga teman-teman saya Teh Aida dan Teh Amel. Dan dapat disimpulkan atau kesimpulan dari materi tersebut yaitu dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan landasan-landasan filosofis, tujuan pendidikan dimaknai berbeda-beda sesuai dengan prinsip-prinsip dasar, baik prinsip-prinsip filosofis idealisme, realisme, pragmatisme, dan nasional. Dan mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan pada diskusi hari ini untuk mata kuliah landasan pendidikan. Saya sebagai moderator dari kelompok 3 pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang enak dan tidak berkenan ya. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman. Mangga bilih ada yang mau ditanyakan boleh nanti di diskusi malam ya, di hari Rabu malam. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.